Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Webiko News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini pemirsa, saya dapat berita yang tidak aneh sebenarnya, karena ini sudah jadi kebiasaan ya. Jadi nggak aneh, tapi kalau bisa sih hal-hal yang buruk itu walaupun sudah menjadi kebiasaan ya lebih baik kan dibuang, jangan dilakukan lagi. Mengganti perilaku yang buruk menjadi lebih baik, itu paling pentingnya ya pemirsa. Saya bacakan beritanya. Pengakuan sopir yang diperas petugas Dishub DKI, uang dikembalikan lalu diteror agar cabut laporan. Jadi kronologisnya begini pemirsa, supir bis mungkin dia kerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaan mengadakan vaksin, diantarlah pekerja untuk divaksin menggunakan bis. Ternyata katanya dokumen bis ini mungkin STNK atau KIR mungkin ya, itu mereka bilang palsu gitu. Terus mobil mau dibawa terus si sopir ini nggak mau. Akhirnya terjadilah negosiasi biasa di jalan, pasti ada nego, damai di tempat. Cuman si Dishub ini minta 500, si sopirnya mungkin nggak punya uang, jadi dia kasih uang 300, nggak mau. Akhirnya marah-marah lah petugas Dishub ini, akhirnya dikeluarkan uang 500.000 lalu pergi. Mungkin supir ini kan punya atasan ya, dan dia harus lapor dong ke atasan. Nggak mungkin karena untuk pekerjaan dia mengeluarkan uang pribadi, itu nggak fair. Dia harus lapor rembes ke perusahaannya untuk diganti. Nah, tidak disebutkan di sini, cuman feeling saya si atasannya ini mungkin ada kenal lah dengan pentolan Dishub, bosnya mungkin ya, ataupun di bagian lain polisi atau kejaksaan mungkin ya, dia ada kenal relasi gitu di bagian lain. Akhirnya melapor si atasannya ini, akhirnya di bawah tekanan dihukumlah petugas Dishub. Malah petugas Dishub teror si supir ini untuk cabut laporan. Itu ceritanya. Saya bacakan dulu. Eko Saputro, seorang supir bus yang diperas 2 petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya buka suara. Kasus pemerasan tersebut pertama kali dibongkar oleh Ketua Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nenggolan. Tigor nih Ketua Forum Warga Jakarta. Dia melaporkan kasus itu kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Dinas. Dishub DKI kemudian memeriksa kedua petugasnya. Hasilnya, kedua orang itu dinyatakan terbukti memeras sopir. Mereka dikenai sanksi pemotongan tunjangan dan penundaan kenaikan pangkat. Tetapi Tigor menilai sanksi yang dijatuhkan Dishub sangat ringan. Dalam konferensi pers secara virtual, Eko menceritakan pengalamannya saat diperas oleh oknum petugas. Diberhentikan saat perjalanan antar warga divaksin. Eko bercerita bahwa Selasa pagi dia antar warga Kampung Penas untuk divaksin ke Hotel Sheraton, Jalan Gunung Sahari. Saat itu kami jalan menuju Hotel Sheraton dari Penas. Tiba-tiba di depan ITC Cempaka Mas di-stop oleh petugas Dishub, ada 2 orang. Dia kemudian menjelaskan bahwa tujuannya adalah antar warga untuk vaksin. Setelah memberikan daftar penumpang, Eko diminta menyerahkan surat. Ibu panitia menyerahkan dokumen vaksin. Setelah itu lanjut ke surat kelengkapan mobil. Dia bilang surat ini meragukan. Saya bilang nggak tahu pak, saya hanya mengemudi. Dia bilang pokoknya ini dari mana, pemalsuan dokumen negara.
Dia mengambil surat-surat saya dan mengancam mobil ini harus dikandangin. Eko lalu meminta tetap diizinkan mengantar warga. Permintaan itu disetujui. Dua petugas di sub tersebut mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan Eko nelpon bosnya. Dia mendapat arahan untuk berdiskusi dengan petugas agar bisa menyelesaikan masalah. Dimintai 500.000 agar bus nggak dibawa di sub. Sampai di hotel, Dishub, SG dan S itu meminta agar busnya tidak ditahan dan bisa kembali mengantar warga ke rumah mereka. Lalu saya menghadap izin dan minta tolong bagaimana baiknya agar mobil ini tidak ditahan. Saya dimasukkan ke dalam mobil Dishub, akhirnya saya dibawa ke pinggir jalan raya. Biasa modusnya begitu ya. Setelah itu S meminta uang 500. Kalau uang diberikan, bus gak ditahan. Awalnya saya dibentak dulu sama Pak SG. Lu mau dibantu nggak lu? Kok jadi lo yang ngatur-ngatur gue? Dari situ mulailah bicara dari angka transaksi. Pak S bilang, kemudian minta 500. Pak S dapat izin dari komandannya SG supaya mobil nggak ditarik. Saya disuruh bayar segitu. Supir merasa keberatan, dia cuman bisa dikasih 300. Petugas nggak mau. Saya bilang nggak ada uang lagi, saya minta tolong kebijaksanaan Bapak, saya kasih 300, nggak bisa katanya. Karena saya panik, ya udahlah daripada mobil ditarik, nanti warga gimana? Saya kasih uang 500 terus mereka pergi. Saya bilang jangan galak-galak, saya lagi bawa orang susah. Jadi Pak Eko ini pun ya, saya nggak tahu ini kesalahan dokumennya apa. Ya dia pun nggak bisa mencari simpati ya. Maksudnya kalaupun dia salah dokumennya, dia juga harus mengaku salah gitu. Jangan seperti itu, nanti kita bahas ya. Lalu petugas di sub kembalikan uangnya. Suatu hari mengembalikan uang 500.000 tersebut. Dia datang ke bus, dia bilang mau menyerahkan uang, saya mau mulangin uang katanya. Saya terima, kata Eko. Eko memberikan uang tersebut ke warga yang dia antar untuk sebagai sedekah. Yang benar. Setelah mengembalikan uang Eko, dua petugas di sub itu kembali nelpon dia. Eko mengatakan agar dirinya mencabut laporan, namun Eko menyatakan dia tidak pernah membuat laporan apapun terkait masalah tersebut. Setelah itu dia telepon lagi, dia minta tolong supaya mencabut laporan. Saya nggak tahu apa-apa, yang lapor bukan saya, kata Eko. Sampai di situ Eko diminta untuk datang ke kantor Dishub. Kemarin hari Jumat ada telepon lagi, katanya disuruh datang ke kantor Dishub untuk kasih keterangan. Saya bilang saya harus lapor dulu ke pimpinan. Tigor menilai hal yang dilakukan petugas Dishub sudah termasuk meneror. Saya bukan pelapor, yang melapor Pak Tigor. Seharusnya Pak Tigor yang dihubungi, bukan saya. Saya memang benar pengemudinya, sambung Eko. Jadi pemirsa, Eko ini salah, harusnya dia mengakui kesalahannya ya. Menurut saya saat itu dia sudah dibantu ya oleh petugas juga. Petugas pun mungkin sangat bijak juga ya, walaupun mereka sedikit memeras, tapi ya gimana, mungkin 300 terlalu sedikit untuk dibagi dua mungkin ya. Cuman saya tetap lebih banyak menyalahkan Eko ya. Kenapa? Karena pertama dia salah, setelah itu dia memohon-mohon untuk dibantu agar mobilnya nggak dikandangin. Tiba-tiba terjadi seperti ini, dia membuat laporan gitu loh. Kalau gitu dia bohong dong. Dan kesalahan si petugas Dishub ini begini, dia lengah gitu, ketipu lah dia, ya kan? Dia ketipu sama Pak Eko ini, kasih uang 500 terus dilaporin. Kalau petugas Dishub ini pintar, ya kan,
kandangin aja mobilnya kalau memang salah gitu loh. Kalau memang salah ya. Tapi ini belum tahu apakah benar surat itu palsu atau tidak gitu loh. Kalau memang benar surat itu palsu, harusnya bukan hanya petugas dishub saja yang dikasih penalti, tapi Eko juga harus dihukum karena memasuk yang bukan Eko ya, maksudnya pihak Eko, apakah pemilik bis, yang harus dihukum karena memalsukan dokumen ya gitu. Walaupun si dishub ini nakal, cuman tetap pemalsu dokumen harus dihukum. Tapi menurut saya mungkin dokumen itu nggak palsu, mungkin petugas dishubnya saja yang mengada-ngada ya. Kalau memang nggak, pasti udah dihukum juga dong. Jadi makanya kalau menurut saya, kalau saya boleh kasih masukan, Pak Dishub tegas aja lah. Kalau memang salah, hukum. Kalau nggak, jadinya begini kan, nyesel akhirnya tuh. Uang 500 dapat enggak, malah enggak naik jabatan, malah tunjangan dipotong, malu masuk berita. Jangan diulang lagi. Bagi yang lain, silahkan jadi pelajaran lah. Demikian dari saya. Kalau ada yang ingin berkomentar, tulis di kolom komentar. Jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.